Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham minggu ini untuk periode tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas ada beberapa video, nanti playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Bisa cek kalau mau lihat yang lainnya. Jadi untuk satu video biasanya sekitar 6 sahaman kurang lebih ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk BBCA. Jadi untuk video ini kebanyakan semuanya ya untuk saham perbankan yang buku 4 atau bank umum klasifikasi usaha yang buku 4 yang besar ya, dengan aset di atas 30 triliun ya. Jadi saya mulai langsung dengan BBCA. Kalau kita perhatikan di sini BBCA masih cenderung lesu ya, masih cenderung testing area 7750. Jadi penutupan minggu lalu kalau kita lihat di sini dia memang lower high kemudian lower close. Kalau low-nya kalau kita lihat masih sama ya minggu lalu dengan minggu sebelumnya. Jadi pada dasarnya masih testing 7750 ini sepertinya gagal lagi ya, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya pernah gagal tapi dia ditutup di atasnya. Kemudian untuk minggu lalu dia gagal ditutup di atas 7750 malah di bawahnya ya. Jadi harusnya sih yang sudah punya pasang aja trading stopnya. Kalau mau buyback saran saya ada area buy on weakness di sini ya, ada di 7175 atau 7400 itu bagi yang mau buyback. Jadi kalau dia turun di bawahnya 7400 atau 7175, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya. Entah itu nanti di 7400 atau 7175. Kita buy-nya bertahap aja. Jadi kalau sudah berhasil rebound kita buy naik ke atas Rp50 ya. Jadi setiap lipatan Rp50 kita tambah lagi atau average up. Atau posisi sekarang kalau mau buy sekalian kalau tunggu higher high ya. Jadi kalau kita perhatikan high-nya minggu lalu kan di 7875. Jadi sekalian tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 7875 barusan buy. Itu strateginya yang mau buy high sell higher karena kecenderungan masih tanggung ya kalau beli sekarang ya, karena dia testing area 7750 ya. Jadi kalau dia turun kecenderungan dia akan testing area 7400 dan 7175. Jadi kecenderungan rekomendasinya lebih baik untuk BBCA buy on weakness atau buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 7875 buy, kemudian naik ke atas 7925 tambah lagi ya, seperti itu ya. Berikutnya setiap lipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up dengan resistennya di 8250 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di sini ada low di sini ya, swing low 7650. Jadi kalau mau buy sekarang pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 7650 ya. Kalau dia turun lagi di bawahnya itu lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia akan testing lagi area support sebelumnya di sini ya. Itu weekly-nya atau grafik mingguannya. Kemudian untuk daily-nya memang di sini agak sedikit beda garis-garisnya. Jadi tergantung Anda, kalau Anda mau nyantai satu minggu satu kali lihat pasar saham ya, Anda bisa pakai grafik mingguan tadi ya. Kalau mau tiap hari Anda bisa pakai grafik daily yang di sini ya. Jadi area buy on weakness sudah saya sebutkan di 7600 atau di area di bawah ini ya, kurang lebih 7350 sampai 7450. Jadi artinya buy on weakness itu tunggu kalau dia turun koreksi ya dekat 7600, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Memang di sini nggak pernah dikasih ya, dia nggak pernah nyentuh ya. Tapi di sini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7750, yang mau buy silakan, tapi jangan terlalu banyak. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 7875 tambah lagi, naik ke atas 7950 tambah lagi. Mungkin yang sebelumnya ngikutin saya, Pak Sunar ini naik ke atas 7750 saya buy. Memang berhasil ya 7875, tapi dia belum berhasil naik ke atasnya, jadi harusnya belum tambah lagi ya. Tapi kalau gagal ya pasang stop lossnya ya di 7600. Artinya kalau dia selama di atasnya 7600, kalau Anda sudah buy ikutin garis saya ya harusnya sih masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Memang kecenderungan merah, tapi kita jangan terlalu takut ya. Yang penting di sini fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan. Intinya kalau dia turun jangan dia face down, lebih baik pasang trading stopnya atau stop loss ya, seperti itu ya. Kalau dia naik boleh tambah lagi atau average up. Jadi buy-nya bertahap aja, nggak perlu terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Itu saran saya. Oke, berikutnya untuk BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Jadi dari weekly-nya kalau kita lihat di sini dia sudah turun lagi ya. Kalau kita lihat candle-nya itu dia lower high, lower low dan lower close ya. Jadi masih kecenderungan testing area support 4460.
Jadi ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya, resistennya 4750. Harusnya kalau dia gagal ya jangan lupa pasang trailing stopnya seperti itu ya. Jadi kalau yang belum punya, yang posisi sekarang boleh buy on weakness di 4340 atau 4200-an ya. Atau paling terdekatnya di 4460 di sini ya. Jadi intinya kalau buy on weakness itu kalau dia turun, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya, seperti itu ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan beli dulu, karena ada kecenderungan kalau dia turun di bawahnya 4460 dia bisa testing area sekitar 4000 sampai 4100 ya, itu paling jauhnya di sana. Jadi kita tangkapnya buy on weakness-nya kalau dia berhasil rebound di 4340 atau di 4200. Jadi kalau dia koreksi turun di bawahnya berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Ini kurang lebih grafiknya untuk weekly-nya. Kalau misalnya dia minggu ini dia berhasil naik ke atas 4640 adalah high-nya dari minggu lalu 4640 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4640 minggu ini boleh buy, tapi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 4750 tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 4860 target price berikutnya di 5000. Sejauh ini memang uptrend-nya masih cukup bagus ya, walaupun dia kecenderungan konsolidasi di area 4460 sampai 4750 ya. Strateginya boleh buy on weakness atau buy high sell higher ya. Kalau dia breakout higher dari candlenya high-nya minggu lalu seperti itu ya. Itu kalau mingguannya. Kalau daily-nya ini agak sedikit beda ya. Jadi area buy on weakness-nya sudah saya sebutkan di 4460. Ini sudah saya gambarkan nama ya. Setiap kali kalau dia koreksi di 4460 atau di 4280, kalau dia berhasil rebound atau mantul kita barusan buy ya, seperti itu. Kalau misalnya belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu, ada kecenderungan masih turun ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan, enak banget ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya. Kalau dia berhasil rebound, di mana kita buy atau buyback atau average up ya, bagi yang mau tambah lagi. Jadi posisi sekarang harusnya yang sudah punya pasang aja. Kalau kita perhatikan low-nya adalah 4530. Kalau dia turun lagi di bawah 4530, lebih baik jual dulu sebagian. Turun di bawah 4460, jual dulu lebih banyak lagi ya. Karena kalau dia turun lagi di bawah 4460, ada kecenderungan dia akan testing area 4280. Jadi fungsinya ini memang ganda ya untuk stop loss. Tapi kalau dia berhasil rebound ya, untuk yang area buy on weakness yang saya kotain itu boleh buy. Tapi buy-nya bertahap aja. Kurang lebih seperti itu ya strateginya. Kalau dia naik boleh tambah lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Istilahnya kita pakai sistem average up. Memang uptrendnya kalau kita lihat MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah, tapi ini harganya juga di bawahnya MA20-nya. Jadi menurut saya kalau mau buy jangan terlalu banyak ya. Tunggu di area buy on weakness-nya, atau sekalian kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya high-nya di sini ya. 4640. Jadi strateginya ada dua ya, buy on weakness di bawah atau sekalian breakout kalau dia naik lagi paling tidak di atasnya 4640 ya, hanya hari Kamis di sini ya, hari Kamis tanggal 13 April. Jadi itu strateginya kalau mau trading di BBRI. Kurang lebih cukup ya, masih cenderung konsolidasi atau sideways di jalur uptrendnya. Oke, berikutnya untuk BMRI, Bank Mandiri, ini masih tetap sama. Kalau mau buy tunggu aja buy on weakness di area 7450 sampai dengan 7500. Artinya kalau dia nyentuh ya seperti ini ya, dia koreksi nyentuh pas di 7500, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy ya, seperti itu ya. Tapi kalau dia turun di bawahnya 7450 lebih baik jual dulu ya. Karena kalau dia turun di bawahnya 7450 ada kemungkinan dia bisa testing lagi areanya sekitar 6850 sampai dengan 7000. Itu untuk BMRI ya. Jadi cenderungan di sini adalah sideways di jalur uptrendnya ya, konsolidasi di jalur uptrendnya. Jadi kalau mau buy jangan terlalu banyak. Kalau misalnya nggak dapat buy on weakness ya buy high sell higher. Kalau dia naik ke atas 7750 dalam minggu ini boleh buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 7800 tambah lagi ya, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, kita average up. Itu strateginya. Tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stop atau stop loss ya. Strateginya seperti itu. Ini untuk daily chart-nya sudah saya gambarkan juga, memang beda ya. Garis-garisnya ada dengan weekly-nya, jangan bingung. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 7500, atau kalau dia berhasil naik lagi ke atas, kalau kita perhatikan garis saya di 7775 ya. Tapi di sini ada dua high di sini ya, 7800, dari sini 7800. Nah, dua high ini kan sama. Jadi kurang lebih kalau strateginya kalau mau buy high sell higher ya, naik ke atas 7800 saja ya. Jadi memang garis saya di 7775, tapi market kan nggak bisa diatur dengan garis saya ya. Jadi di sini kurang lebih sama lah. Saya 7775 ini saya ambil dari acuan high yang di sini ya. Tanggal 31 Januari. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 7800 boleh buy-nya sedikit aja, setiap kelipatan Rp50 kalau dia naik tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya kalau trading di BMRI.
Kalau mau buy on weakness tunggu aja di 7.500. Artinya kalau dia koreksi berhasil rebound ya, seperti ini ya. Koreksi nyentuh pas rebound besoknya atau menjelang penutupan ya. Kalau dia masih bertahan kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Itu strateginya untuk BMRI kalau mau trading ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BBNI ya. Jadi BBNI bagaimana Pak Sunar? Ini kelihatannya masih susah ya tembus resisten 8650. Ya sebenarnya sih uptrendnya masih bagus ya. Kalau kita lihat di sini dia minggu lalu higher low, dia lower high, tapi kalau kita lihat di close-nya ya, itu close-nya dia masih lebih tinggi daripada close-nya lebih rendah ya. Jadi minggu lalu dia close-nya lebih rendah dari minggu sebelumnya, tapi dia higher low ya. Tapi dia lower high. Di sini dia memang jangan lupa yang sudah punya pasang trailing stop-nya di 8.200 ya. Maksimum di 7.950. Kalau yang mau buy, saran saya tunggu aja di area 7575. Ini adalah resistance sebelumnya kurang lebih ya. Jadi kalau dia koreksi seperti ini ya, koreksi kemudian rebound barusan kita buy. Itu strateginya buy on weakness ya. Jadi sudah saya gambarkan seperti ini ya. Jadi ikutin channel saya harusnya tahu ya buy on weakness di mana. Jadi buy on weakness itu kalau dia turun, kita jangan langsung buy. Kita buy-nya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini dia masih konsolidasi di jalur uptrendnya, masih cenderung testing resistance 8650. Tapi kalau dia berhasil naik atau breakout ke atas 8650, kalau mau buy hasil higher atau mau tambah lagi silahkan. Jadi bertahap aja ya, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ditambah lagi, target price berikutnya di 9450. Itu untuk BBNI. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk daily chartnya memang agak sedikit beda. Kalau mau buy on weakness tunggu di 7950 atau 7575. Artinya kalau dia turun di bawah 7950 berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya jangan buy dulu ya. Jadi mantul barusan kita buy. Jadi strateginya seperti itu. Atau kalau dia breakout high lagi, di sini kita lihat high-nya di 8575 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 8575 mau buy silakan atau mau tambah lagi silakan ya. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp25 lah ya kalau paling dekat ya. Atau Rp100 kalau agak jauhan ya. Jadi tambah lagi atau average up targetnya sekitar 9.000-an. Dan berikutnya kurang lebih sekitar 10.000 ya untuk BBNI ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi peluangnya sih masih cukup bagus ya. Memang di sini konsolidasi atau sideways. Kalau misalnya takut ya tunggu buy on weakness atau buy sell higher ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BNGA. Jadi seperti kita ketahui BNGA ini sebenarnya sudah saya buy dari awal ya. Waktu itu saya bikin short video, saya sharing mengenai buy BNGA, dan waktu itu saya memang sudah buy, kemudian saya jual kena trailing stop, kemudian saya buy back ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus ya untuk BNGA. Kalau kita perhatikan mengenai aksi korporasinya, kenapa Pak Sunar ini kok naik lagi ya? Karena dia ada pembagian dividen ya. Dividennya dia lumayan tinggi ya, dividen yield-nya ya. Karena dia sudah saya sebutkan sebelumnya ya, yang rajin nonton saya, performance laporan keuangannya dia bagus ya, seperti itu ya. Nah, dia bagi dividennya kumdate-nya tanggal 19 April, yang mana adalah hari Selasa ya. Nah, itu sebesar 94,07 ya. Jadi lumayan besar lah ya. Jadi kalau saya hitung dari harga penutupan ya, 94,07 dibagi 1175 itu sekitar 8% ya, dividen yield-nya ya. Jadi ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, Senin dia katanya, ada yang salah satu di grup saya sharing ya, dia mau all in di BNGA, katanya dia sentimen dividennya. Kalau saran saya sih nanti saya bahas di daily-nya mungkin lebih jelas ya. Kalau di weekly-nya dulu ya, ini support resistennya sudah saya gambarkan ya, 1095 dan 1170. Jadi ngikutin saya dari awal. Ini saya sudah sebutkan ada rounding bottom ya. Kalau dia breakout, target price-nya masih bisa ke 1290 minimum ya. Kalau dari chart pattern di sini ya, memang uptrendnya masih cukup bagus. Nah, apakah ini karena sentimen dividen ya? Kalau mau buy sekarang ya, kalau pakai weekly chart ya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Banyak bertahap aja. Selama dia bertahan di atas 1170 masih cukup bagus ya. Kalau dia berhasil naik lagi ya ke atas 1245, boleh tambah lagi target price berikutnya di 1290, yaitu untuk BNGA. Nah, memang kalau dividen yield-nya itu tinggi setelah kumdate dividen, yang mana kumdate-nya tanggal 19 April ya, jadi hari Selasa ya. Setelah itu
kebanyakan ya dia kan gap down ARB atau kalau ARB 7% ya, ARB ya auto eject bawah ya. Tapi mudah-mudahan aja dia masih berhasil rebound, saya doakan aja berhasil ya. Jadi kalau dari daily chartnya di sini lebih jelas ya, area buy and saya sudah sebutkan sebelumnya di 1100 ya di sini ya, kurang lebih ya. Jadi kalau di sini kan memang nggak dikasih pas ya, tapi kalau dia berhasil rebound ya, nah di sanalah kesempatan kita mulai buy ya. Jadi saya sebutkan setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah tambah lagi ya. Jadi ngikutin saya sih enak ya, naik ke atas 1150 tambah lagi, naik ke atas 1200 tambah lagi. Nah, kalau dalam minggu ini dia turun di banyak 1150 sebelum kumde dividen, saran saya sih lebih baik jual dulu. Ya mungkin kalau dia setelah kumde dividen kemungkinan dia bisa gap down ya mungkin sekitar area 1100 lebihan gitu ya. 1100-an mungkin di sekitar area 1110 sampai dengan 1125-an mungkin ya seperti itu ya. Nah setelah itu apakah bisa naik lagi atau sideways atau turun lagi ya kita nggak tahu. Memang untuk beberapa bank seperti BBRI ya, setelah kumde dividen dia gap down kemudian dia naik lagi ya, berhasil naik lagi seperti itu ya. Seperti BMRI kalau kita lihat sebelumnya juga sama ya, dia ini pembagian dividen ya, saya kembali lagi ke BMRI ya, kemudian dia beberapa hari berikutnya lagi dia naik lagi. Nah apakah BNGA bisa seperti itu? Sebentar, kalau seperti itu kan lumayan ya, misalnya belinya di kumde kemudian kalau gap down ya kita tunggu aja naik ya, lumayan, paling tidak kita dapat dividennya kalaupun kita jualnya break even point ya. Nah tapi di sini saya nyarakan sih, masalahnya kita nggak akan tahu dengan pasti ya. Ya sebelumnya BBRI di sini gap down dividen ya, dia berhasil naik lagi, bahkan dia higher high ya dari kumde-nya. BMRI juga berhasil naik lagi. Nah, apakah BNGA juga sama? Ya kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Yang penting adalah tetap perhatikan garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Baiknya kalau mau spekulasi kumde dividennya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu agresif ya. Maksud saya seperti itu. Memang ada resikonya ya. Nah, seperti itu ya, kalau dia nggak kembali lagi ke atas ya waktu kita beli ya, walaupun kita untung dividennya ya bisa aja rugi sedikit lah ya, atau break even point ya, ya dengan harga gap down-nya. Tapi saya doakan aja mudah-mudahan uptrend-nya masih cukup bagus ya. Jadi BNGA ini salah satu bank buku 4 yang lumayan cukup murah ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat untuk PBV-nya ya, sebentar saya tekan terakhir ya. Untuk price to book value-nya itu dia masih book value-nya 1726. Jadi dia PBV-nya sekitar 0,68 kali. Jadi sebenarnya untuk BNGA ini masih cukup murah ya seperti itu. Jadi masih ada peluang lah ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk BNGA. Berikutnya untuk BDMN. Jadi kalau kita perhatikan di sini BDMN sebentar, kira-kira bagaimana? Memang laporan keuangan untuk 2021 dia lumayan cukup bagus ya. Dia sudah bagi dividen ya 4 April ya 2022 jumlahnya 56. Setelah pembagian dividen ternyata dia masih testing area supportnya 2300 ya. Sebenarnya untuk BDMN ini ya memang dia testing 2300, kalau dia masih bertahan di atasnya 2300 kalau mau buy sekarang sebenarnya boleh aja ya seperti itu. Banyak bertambah aja, pasang stop lossnya pakai low-nya 2270 ya. Jadi selama di atasnya itu dia masih ada peluang untuk target sekitar 2510. Kalau breakout ke atasnya, memang sebelumnya di sini dia gagal ya, tapi kalau dia kali ini breakout lagi, bukan berarti dia gagal lagi, ada kemungkinan dia bisa sampai ke 2700 atau 2900, masih ada kemungkinan. Jadi untuk BDMN ini peluangnya masih cukup baik. Mudah-mudahan aja dia lancar ya seperti itu ya, saya doakan. Ini kesempatan untuk buy di area kurang lebih 2300 ya. Tapi kalau turun di banyak 2270 atau 2250 ya, itu untuk stop lossnya lebih baik jual dulu. Nah kalau dari daily chartnya di sini kurang lebih sama ya. Tapi saya di sini sudah pernah saya gambarkan sebelumnya Fibonacci retracement-nya ya. Fibonacci retracement 61,8% itu di sekitar area 2420-an ya. Jadi sebenarnya untuk BDMN ini kalau mau buy sekarang masih resiko, karena kalau kita bicara mengenai Fibonacci retracement, semua saham yang dia sudah turun di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% di jalur uptrend-nya ketika kita tarik garisnya ya, nah dia masih resiko. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Memang kecenderungan testing area supportnya, stokastiknya di sini sudah golden cross ya. Sebelumnya kalau dia stokastik golden cross, dia kenaikannya lumayan, paling tidak 2400 tercapai ya. Apakah kali ini dia dikasih ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Tapi menurut saya sih peluangnya masih cukup bagus, tapi jangan terlalu banyak ya, volumenya masih cenderung turun.
dan cenderungnya masih lesu ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya, sudah saya bahas cukup. Seperti biasanya jangan lupa subscribe ya, bagi yang belum subscribe nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian jangan lupa bantu like. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Jangan lupa cek playlistnya yang ada di video deskripsi di bawah ini untuk analisa saham yang lainnya. Sekian dan terima kasih banyak atas supportnya.